Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Maupuntu dalam Renungan Pagi ke 1867 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai ayat 20. Di bawah perikop Daud, Nabal, dan Abigail. Demikian firman Tuhan. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal, dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang. Dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?" Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami.
Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal, suaminya, tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini pasca kematian Samuel, bapa rohani bangsa Israel. Daud dan pengikutnya pergi ke padang gurun Paran untuk bersembunyi dari kejaran Saul, raja Israel. Hari ini kita akan belajar tentang 3 orang yang disebut di dalam pembacaan firman Tuhan ini: Daud, Nabal, dan Abigail. Yang pertama kita mau belajar dari Daud. Daud adalah seorang pemimpin yang berintegritas. Amin. Sudah perhatikan, di padang gurun, posisi mereka di padang gurun itu sangat lapar. Makanya Daud ini kan meminta makanan kepada Nabal. Posisi mereka ini sangat lapar, tetapi Daud dan pengikutnya tidak pernah merampok hewan ternak orang untuk mereka ambil dan mereka makan. Tidak pernah. Daud dan pengikutnya tidak pernah mengintimidasi penjaga ternak Nabal. Tidak pernah. Daud dan pengikutnya tahu etika. Makanya Daud mengirim 10 utusan untuk meminta makanan dari Nabal, karena hari itu bertepatan dengan hari raya. Daud punya alasan meminta kepada Nabal karena Daud telah menjaga gembala dan ternak Nabal selama ada di Karmel. Jadi Daud punya alasan untuk meminta kepada Nabal, karena Daud sudah menjaga gembala dan ternak Nabal waktu di Karmel. Tapi karena tidak mendapat apa-apa dari Nabal, Daud dan 400 pengikut Daud lalu turun tangan untuk memerangi Nabal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar dari Daud. Daud seorang yang berintegritas. Hari-hari ini kita diingatkan dari kebenaran firman Tuhan ini untuk kita hidup berintegritas. Amin. Apalagi ini menjelang pemilu, saudara, 2024. Ada banyak orang yang menjanjikan ini dan itu. Tapi setelah mereka jadi, pertanyaannya, apakah itu yang mereka ucapkan, janjikan kepada saudara digenapi atau tidak? Banyak yang tidak digenapi. Saudara belajar mencari pemimpin. Carilah orang yang berintegritas. Saya sederhanakan, pilihlah orang yang sudah menjawab semua janji-janjinya. Apa yang dia ucapkan, itu yang dia lakukan. Apa yang dia sudah janjikan kepada saudara, saudara sudah menerima semuanya. Pilihlah orang-orang yang seperti itu, yang berintegritas. Jangan memilih hanya orang yang hanya pintar mengucapkan janji-janji tapi tidak pernah dia tepati. Apalagi dia merengek-rengek, beri saya kesempatan kali ini lagi.
maka saya akan menepati semua janji-janji saya. Saudara, jangan pilih orang model seperti itu. Itu orang yang tidak berintegritas. Pilihlah orang yang berintegritas. Amin. Yang kedua, Nabal. Seperti namanya, Nabal ini bebal. Bebal ini artinya kepala batu, tidak bisa diberitahu, tidak mau menerima masukan. Nah, itu orang bebal itu Nabal, saudara. Dan Nabal ini sangat-sangat sombong, karena dia merasa dia orang yang paling kaya raya di daerahnya, sehingga membuat dia itu tinggi hati. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik. Saudara yang diberkati Tuhan dengan kekayaan yang berlimpah, dengar ini baik-baik. Jangan sombong. Jangan seperti Nabal, karena saudara akan celaka. Orang yang sombong adalah musuh Tuhan. Kalau saudara meninggikan diri, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara lihat, akhir hidup Nabal tragis, saudara. Karena apa? Karena sudah kepala batu, sombong lagi. Saudara, firman Tuhan memberikan banyak nasihat kepada orang-orang kaya. Supaya apa? Mereka hidup takut akan Tuhan. Jangan merasa kalau saudara sudah kaya, saudara sudah punya segalanya, saudara bisa mengatur segala masalah, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Saudara, bertobat saudara. Tuhan benci orang-orang seperti itu. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati. Di saat dia diberi nasihat, dia nggak mau dengar. Hati-hati saudara, bertobat. Dan yang berikut saudara, Nabal ini orang yang dursila, artinya orang yang jahat. Makanya saudara lihat, kata-kata Nabal kepada 10 utusan Daud, itu kata-katanya itu saudara tidak dicatat di sini, tapi dikatakan bujang dari Nabal itu memberitahukan kepada Abigail bahwa Nabal memaki-maki 10 utusan Daud. Saudara, saya yakin dan percaya itu kata-kata yang jahat, saudara, yang diucapkan Nabal kepada 10 utusan Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang hatinya jahat pasti akan keluar kata-kata jahat. Kalau saudara memperhatikan orang yang suka-suka maki-maki itu kan, karena apa? Hatinya itu jahat, sehingga keluar dari mulutnya itu apa yang ada di dalam isi hatinya. Semua jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Jangan-jangan apa yang keluar dari kata-kata kita ini masih kata-kata jahat. Kata-kata yang mengintimidasi yang lemah. Kata-kata yang melemahkan, bukannya memotivasi, justru melemahkan orang lain. Saudara, itu menandakan dalam hati kita ini masih belum beres, masih jahat. Bertobat. Amin. Saudara, lihat juga Nabal ini tidak tahu berterima kasih. Gembala dan ternak-ternaknya tidak diapa-apakan oleh Daud dan pengikutnya. Bukannya berterima kasih karena Daud dan pengikutnya sudah menjaga hewan ternak serta gembalanya waktu mereka ada di padang. Bukannya berterima kasih dengan menjamu, memberi makan. Ini justru memaki-maki utusannya. Ini kan sama seperti mengajak perang Daud. Nabal tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Sudah perhatikan juga kehidupan Nabal. Dia itu tidak mau berbagi makanan dengan Daud dan pengikut-pengikutnya. Justru dia hidup dalam pesta pora. Dia menjamu teman-temannya, undangan-undangannya seperti pesta kerajaan, saudara. Tapi dia tidak mau berbagi dengan orang yang sebenarnya sudah sangat-sangat berjasa dalam kehidupannya. Ini yang seringkali terjadi, saudara, dalam kehidupan manusia akhir zaman ini. Tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tapi kalau kehidupannya, kalau mau foya-foya, saudara, jor-joran.
Tapi kalau untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan, kalau sebisanya ya paling minim, saudara. Tapi kalau mau bilang pesta di depan banyak orang, mau pamer bahwa dia orang yang paling kaya dan sebagainya, sehingga memberikan sumbangan yang lebih besar. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, seminim mungkin. Ini yang sering kali terjadi. Tapi saya percaya di pendengar tidak ada seperti itu. Saudara, Nabal begitu pelit. Makanya saudara, dia mati juga sulit, saudara, karena pelit. 1 Korintus 6 ayat 9 ayat 10 sudah baca di sana. Orang kikir ini orang pelit, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya saudara, Nabal mati menggenaskan, jantungnya berhenti, tapi dia masih hidup selama 10 hari. Lihat di ayat 37 dan ayat 38. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada, dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Saudara lihat, Nabal mati secara mengenaskan. Kenapa? Karena dia bebal. Dia sudah ditegur, sudah diberi masukan, tapi dia nggak mau dengar. Dia sombong, dia jahat, tidak tahu terima kasih, pelit. Dan saudara lihat, kematiannya sangat-sangat mengerikan, sangat mengenaskan. Jantungnya berhenti, raganya masih hidup, saudara. Dia mulai membatu, dia mati tersiksa. Nanti 10 hari, saudara, baru dia mati. Wah, itu sangat-sangat mengerikan. Itulah nasib orang seperti Nabal. Dan yang ketiga terakhir, kita belajar dari Abigail. Abigail adalah istri Nabal. Tapi Abigail ini berbeda dengan Nabal. Abigail ini seorang istri yang bijaksana. Apa itu bijaksana? Bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa sehingga memancarlah keadilan, keheningan hati, kedamaian, dan kebahagiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abigail seorang yang bijaksana. Haleluya. Ketika dia mendengar dari salah satu bujangnya bahwa Daud telah mengutus 10 utusan datang kepada Nabal, tapi sayang, Nabal tidak mengindahkan 10 utusan Daud itu. Saudara lihat, Abigail mengambil keputusan yang bijaksana. Abigail menjadi jawaban di tengah persoalan yang sangat-sangat beresiko pada saat itu. Abigail mendengar semua apa yang diceritakan bujangnya, dan dia tahu kebutuhan Daud dan juga pengikut-pengikutnya adalah makanan. Makanya Abigail menjadi jawaban di tengah masalah yang hebat terjadi pada saat itu. Dia membawa makanan kepada Daud dan pengikut-pengikutnya. Amin. Itulah sebabnya saya katakan Abigail adalah istri yang bijaksana. Yang kedua, kita lihat dari Abigail. Abigail seorang yang rela berkorban. Amin. Ia tidak seperti suaminya yang tidak tahu berterima kasih, yang pelit. Saudara lihat, Abigail rela berkorban. Dia tahu kalau suaminya tahu ini, apa yang dia lakukan kepada Daud dan pengikut-pengikutnya, dia pasti akan disiksa, pasti dia akan dihukum mati. Tapi saya melihat di sini, Abigail rela berkorban. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Abigail. Kita mau ambil resiko, rela berkorban. Abigail melakukan itu untuk menyelamatkan kaum, keluarga besarnya. Amin. Saudara, seandainya Abigail tidak mengambil keputusan yang tepat pada saat itu untuk mendatangi Daud dan membawa makanan kepada Daud, kaum keluarga besarnya itu pasti mati habis satu generasi itu. Betul? Tapi saudara lihat, Abigail
berani bayar harga, rela berkorban. Dia tahu resikonya itu pasti dia mati, tapi dia tidak takut, dia rela berkorban. Haleluya. Dan kita lihat Abigail, seorang pribadi yang rendah hati. Di ayat 40 sampai ayat 42, Daud mengutus hamba-hambanya untuk pergi menemui Abigail pasca kematian Nabal, untuk mengambil Abigail menjadi istrinya. Tapi sudah perhatikan ayat 41 di sana dikatakan Abigail, sesungguhnya saya ini hanya mau menjadi hamba. Untuk apa? Untuk dapat membasuh kaki para hamba-hambanya. Saya melihat Abigail seorang yang rendah hati. Makanya tidak heran Tuhan angkat dia menjadi istri Daud. Karena apa? Karena sosoknya yang rendah hati. Tuhan angkat dia, Tuhan tinggikan dia menjadi istri dari Raja Israel yang kedua, Daud. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Daud, seorang yang berintegritas. Dan yang kedua kita belajar dari Nabal, seorang yang bebal. Dan yang ketiga kita belajar Abigail, seorang yang bijaksana. Pertanyaan saya sederhana saat ini. Saudara, kira-kira menurut saudara, saudara itu seperti siapa? Seperti Daud kah? Seperti Nabal kah? Atau seperti Abigail? Saudara yang bisa menjawab pertanyaan ini. Dan saya berdoa supaya kita seperti Daud dan juga seperti Abigail. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.